Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo sahabat madrasah, saya dari anggota OSIS Mantarakan. Kali ini kita akan ingin bertanya kepada Kepala Kemenak dari Malinau dengan Bapak Haji Sapiansyah Ali. Ya. Sebelum saya menanyakan, mungkin bisa perkenalkan diri Bapak sendiri. Ya. Dari diri Bapak sendiri. Ya. Saya Bapak Haji Sapiansyah Ali, SAG MPD, sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan. Terima kasih Pak. Sekarang saya ingin mulai bertanya, apa maksud yang dilaksanakannya sosialisasi proyek Bapak tadi? Ya. Jadi maksud dari dilaksanakannya sosialisasi proyek perubahan yang saya gagas ini, itu mengambil judul strategi akselerasi penguatan nilai-nilai moderasi beragama. Jadi maksud diadakannya sosialisasi tentang proyek perubahan ini adalah supaya proyek perubahan itu dipahami oleh lapisan masyarakat, terutama para pelajar, pemuda atau remaja yang setingkat dengan anak-anak SMA kalau di sekolah umum, kemudian kalau di sekolah agama ya seperti madrasah ya. Kemudian ada juga pemuda gereja atau remaja masjid. Punya setingkat dengan usia remaja atau sekolah atau madrasah yang berada di kelas 10 ya, 11 dan 12. Supaya mereka lebih paham tentang apa sebenarnya maksud dari moderasi beragama. Sekarang saya lanjut ke pertanyaan kedua. Mengapa moderasi beragama ditujukan oleh Bapak ke Madrasah Alia Negeri? Ya, karena Madrasah Alia Negeri atau SMA atau SMK, ya, siswa-siswa yang berada di dalamnya itu berada pada posisi generasi Z ya, atau generasi Alpha. Jadi generasi Alpha atau generasi Z itu adalah salah satu generasi yang mudah sekali menangkap satu maksud. Ya, misalnya kalau kita ingin menyebarkan tentang moderasi beragama, saya kira untuk lebih baik kita tujukan kepada anak-anak yang berada di Gen Z atau Gen Alpha itu. Karena mereka sesuai dengan cirinya, dia lahir di atas tahun 2012 ya, dan mereka ini lebih akrab dengan gadget, atau dengan HP atau dengan Android segala macamnya, dan mereka lebih cepat meresap atau menangkap informasi-informasi yang bertebaran di dunia maya itu. Nah, alangkah baiknya misalnya kita memberikan informasi tentang moderasi beragama itu kita tujukan kepada generasi Z atau generasi Alpha ini, supaya mereka nanti di masa depan mereka bisa membawa pengetahuan atau sikap mereka untuk hidup saling menghormati, saling bersosialisasi, ya, dan mensosialisasikan pengetahuan tentang moderasi beragama itu di tengah-tengah masyarakat yang mereka hidup di dalamnya. Itu dia. Oke, baik Pak. Saya akan menanyakan pertanyaan terakhir. Ya. Apa saja pilar atau indikator madrasah dari moderasi beragama? Moderasi beragama itu ada 4 pilar atau 4 indikator. Indikator yang pertama adalah toleransi itu sendiri. Jadi toleransi itu artinya mereka bisa menghargai atau menghormati identitas atau keberadaan orang lain. Ya, apakah orang lain itu berasal dari suku yang berbeda dengan dia, atau berasal dari agama yang berbeda dengan dia, tetapi dia bisa menerima pikiran dan juga bisa menerima pergaulan dalam pergaulan itu terhadap perbedaan suku-suku itu, sehingga di masyarakat hidup saling menghormati ketika mereka beribadah, ya, kemudian menghormati pendapat mereka. Itu merupakan bagian dasar dari pelaksanaan pembangunan di negara kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah masalah anti kekerasan. Anti kekerasan di sini ditujukan kepada dasarnya kepada toleransi juga. Jadi janganlah kita memunculkan sikap yang keras ya, atau mau menang sendiri. Ya, betul.
menyelesaikan sesuatu dengan persoalan itu dengan kepala dingin lah, jangan dengan emosi sehingga terjadi pertengkaran, gitu, nanti kekerasan. Kemudian pilar yang ketiga adalah komitmen kebangsaan. Jadi kita diminta sebagai warga negara, termasuk bagi mereka yang ada di usia remaja, ya, seperti siswa madrasah dan SMA, itu dipupuk dan diajarkan untuk mematuhi aturan-aturan negara. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga aturan-aturan lain yang melingkupi kehidupan kita. Atau biasa yang disebut dengan konstitusi lah. Gitu, ya. Gitu. Kemudian pilar yang keempat adalah menghargai atau menerima eksistensi budaya atau tradisi yang ada di masyarakat. Karena kita adalah bangsa Indonesia yang majemuk, ya, terdiri dari banyak budaya dan persukuan, bahasa, ya, dan saya kira mungkin kalian tahu tentang Sumpah Pemuda, ya. Nah, itu awal dasar daripada sumpah itu untuk menyatukan berbagai pemuda kita yang berlatar belakang kesukuannya, bahasanya, dan itu. Nah, 4 pilar itulah nanti kita coba untuk diberikan disosialisasikan kepada mereka ini. Karena generasi Alpha atau generasi Z itu memang lebih unggul daripada generasi yang lain, yang mereka sudah tua-tua dan sifat eksklusifnya sudah tidak ada. Sedangkan mereka yang generasi Alpha itu lebih inklusif, lebih terbuka, ya, pergaulan mereka lebih luas, ya, dan bisa memperoleh informasi yang lebih luas daripada sekedar generasi yang lain. Saya kira itu yang merupakan pilar atau indikator dari moderasi beradab. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Mungkin cukup sekian aja dari saya, anggota OSISMAN, dan dari Bapak sendiri, Haji Sapriansyah Ali. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita brandingnya Salaman, ya. Salaman itu kependekan dari judul dari proposal.